materi kita. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Mereka boleh bekerja dalam mencari nafkah, tetapi jangan meninggalkan sholat karena sholat merupakan perintah dari Allah SWT. Masya Allah, tuntas Fauza, betul. Yang mau berpendapat lain, ayo, Bulan boleh? Gini Bu, yaitu seseorang yang ketika sedang bekerja, namun ketika sedang bekerja tersebut, ketika sudah masuknya waktu sholat, ibu-ibu tersebut tetap mengerjakan sholat. Masya Allah, Bulan. Bagus sekali ya. Masya Allah, bagus analisanya. Coba sekarang Miftah. Boleh sama dengan yang disampaikan oleh temannya tadi, boleh juga beda. Oh Bu, menurut saya ini. Iya Bu, ketika tempat pertama dia bekerja, setelah bekerja dia melaksanakan sholat tepat waktu Bu, walaupun dia sedang bekerja Bu. Betul ya. Jadi pendapat yang Anda kemukakan semuanya ini benar. Walaupun kita sibuk bekerja, tapi kita tidak boleh melupakan ibadah. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada poin yang pertama dari kita, yaitu mengenai etos kerja dalam Islam. Untuk yang poin pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian etos kerja dalam Islam. Coba Anda Ibu Miftah membacakan etos kerja secara umum. Etos kerja secara umum adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial atau semangat kerja yang menjadi keyakinan seseorang atau kelompok Bu. Nah, betul ya. Etos kerja kalau secara umum itu adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial atau semangat kerja yang menjadi keyakinan seseorang atau kelompok. Jadi sebenarnya etos kerja ini suatu keyakinan akan semangatnya dalam bekerja. Kemudian coba Anda Ibu Ulan membacakan etos kerja dalam Islam. Etos kerja dalam Islam adalah cara pandang seorang Muslim bahwa bekerja itu tidak hanya untuk bertujuan memuliakan diri saja, namun juga manifestasi amal soleh yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah SWT. Bu. Nah, coba Fauza, dari yang disampaikan sama Ulan tadi, jadi kira-kira gimana analisis Fauza tentang etos kerja dalam Islam? Etos kerja dalam Islam itu merupakan cara pandang kita sebagai seorang Muslim dalam bekerja, dan tidak hanya kita memenuhi kebutuhan kita sendiri saja, tetapi juga investasi kita pada Allah SWT tersebut juga dijaga baik. Betul, Masya Allah. Betul ya. Terima kasih juga kepada Ulan. Nah, di sini untuk singkatnya, Ibu mau highlight ya etos kerja dalam secara umum tadi. Itu maksudnya adalah semangat kerja dari seseorang atau keyakinan seseorang tersebut dalam bekerja. Itu yang secara umum. Yang kedua, sedangkan dalam Islam, walaupun kita sibuk bekerja, itu kita boleh berinvestasi untuk
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انقضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. Boleh lanjut artinya yang 9 dari Ustaz. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lanjut yang 10 kita. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Arti yang ayat yang 11 yaitu dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka berubah untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berbeli atau berkorban. Maka katakanlah apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya. Masya Allah untuk bacaan sudah lancar Bapak Ibu, tapi ada beberapa tajwid yang perlu diperhatikan. Ya. Dan untuk terjemahannya tadi itu sudah sangat tepat yang dikatakan. Nah, di sini dari 3 ayat tersebut membahas mengenai etos kerja dalam Islam. Bagaimana seseorang itu bekerja tapi tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus taat untuk beribadah. Di sini makanya etos kerja dalam Islam ini kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang di dunia dan juga tidak boleh melalaikan kewajiban kita untuk mempertanggungjawabkan di akhirat. Nah, itu mengenai dalil. Dalilnya itu Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Oke. Untuk isi kandungannya tadi sudah bahwa setiap muslim wajib untuk melakukan kewajibannya di dunia atau boleh berinvestasi untuk dunia, tapi jangan sampai melupakan kewajibannya atau tanggung jawabnya. Untuk tugas nanti ya ibu suruh di rumah coba hafalkan yang 3 ayat ini dan kita setorkan pada minggu depan. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai dalil? Jika tidak ada, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, ini dia poin yang terakhir. Perilaku muslim yang memiliki etos kerja sesuai dengan Quran surah Al-Jumu'ah tadi. Ayo coba bacakan yang pertama. Mulai. Yang pertama yaitu segera menunaikan sholat manakala dalam mendengar seruan azan, Bu. Baik, betul ya. Kemudian yang kedua kita bacakan dari slide. Menunaikan ibadah sholat dengan khusyuk. Yang ketiga coba Rosa. Segera melanjutkan aktivitas semula setelah beribadah. Betul ya. Nah, untuk yang pertama, tadi kan kita cuma membacakan. Sekarang, karena anak-anak itu kan sudah besar, kelas 11 ya. Jadi di sini segera menunaikan sholat manakala telah mendengarkan seruan azan. Maksudnya di sini gimana? Kok kita disuruh langsung ketika ada berkumandang, kok kita disuruh langsung sholat kan? Padahal waktu sholat itu panjang. Karena waktu sholat pertama itu lebih baik daripada kita melaksanakan atau menunda sholat sampai akhir waktu. Masya Allah, bagus Fauza. Yuk berikan atas kepada Fauza. Fauza tadi membaca ya. Ya kalau dari penjelasan Fauza tadi menjelaskan orang yang rajin membaca dan memiliki pengetahuan yang bagus. Masya Allah, bagus Fauza. Nanti diajak juga ya berikutnya untuk rajin membaca. Oke. Yang kedua mengenai ibadah sholat dengan khusyuk. Maksud khusyuk. Kok kita disuruh sholat khusyuk sih? Ayo, siapa yang mau? Fauza.
jika kita khusyuk dalam melaksanakan sholat, maka hati dan jiwa kita akan tenteram dan dan ibadah yang kita laksanakan pada Allah akan diterima oleh Allah SWT. Masya Allah, benar bagus juga, harus rajin aja nanti bisa terus. Oke, yuk yang terakhir, yang menurut bagian itu kita, yuk yang terakhir coba. Kita disuruh melanjutkan aktivitas semula setelah beribadah. Itu gimana maksudnya? Ayo, coba dulu. Menurut Miftah Bu, karena setelah beribadah Bu, daripada kita bermain-main Bu, itu awak boleh seminar Bu, Boleh, awak lanjutkan aktivitas apa Bu, misalnya Bu kerajo, misalnya Bu, itu sih Bu. Ya, lagi. boleh. Ya, Fauzan dulu, setelah itu lah. Kita di dunia ini bukan hanya mengejar akhirat saja, tapi kita juga harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Setelah kita melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, kita juga melakukan pekerjaan kita karena pekerjaan kita di dunia Bu. Jadi kita kira dengan dunia seimbang. Bagus ya, saya ulang lagi. Maksudnya sini Bu itu segera melanjutkan aktivitas semula setelah beribadah. Nah, maksudnya sini seperti yang digambar tadi Bu, ketika kita setelah melaksanakan ibadah, maka kita boleh melaksanakan pekerjaan yang sempat kita tunda yang tadi. Karena kita itu diperintahkan oleh Allah SWT, selain daripada kepada Allah, kita juga harus bertebaran di dunia atau juga harus mencari kenikmatan di dunia. Masya Allah, bagus bulan. Miftah, Fauzan, sama bulan itu jawabannya Masya Allah, harus semuanya. Yuk, takbir untuk kita semua. Allahu Akbar. Nah, betul. Yang disampaikan sama Anda itu semuanya tadi betul. Yang pertama yaitu setelah azan berkumandang, kita langsung melaksanakan sholat. Karena di sini kita tidak boleh mengulur-ulur waktu. Karena belum tahu nanti itu aja lah sholat kan. Belum tentu kita akan masih nyawa ini masih ada pada kita. Mana tahu 5 detik kemudian, 1 menit kemudian ternyata sudah lewat cabut dan kita pada saat tersebut belum melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba. Kemudian yang kedua, menunaikan sholat, menunaikan ibadah itu semuanya harus dengan khusyuk bagi sholat. Karena Allah yang memandang kita di sini, kok kita masih memikirkan yang lain, gitu kan? Nah, jadi kita harus dengan khusyuk. Kita itu berinteraksi dengan Allah pada saat sholat. Jangan sampai kita sedang berinteraksi dengan Allah, kita masih memikirkan yang lain. Jadi tidak boleh. Kemudian yang ketiga, segera melanjutkan aktivitas semula setelah beribadah. Ada satu ungkapan atau hadis yang pernah didengar kalau tidak salah itu, kejarlah dunia seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan kejarlah akhirat seakan-akan kamu akan meninggal esok hari. Kita boleh kok untuk mengambil kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, karena itu memang disediakan Allah untuk kita, dan juga kita dengan kenikmatan yang diberikan Allah, maka kita tidak boleh juga untuk lupa beribadah kepada beliau. Karena sebenarnya kenikmatan yang kita dapatkan saat ini itu adalah uji keimanan kita terhadap Allah. Apakah setelah diberi kenikmatan kita tetap beriman, kita tetap ingat kepada Allah atau tidak? Begitu. Nah, untuk poin ketiga ini apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, serius tidak ada? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada,
dunia saja atau cuma untuk memuliakan diri kita saja, tetapi juga bagaimana cara kita memanifestasikan amal soleh kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betul. Berarti Ulan memang paham betul ya mengenai materi ini. Masya Allah, bagus Ulan. Nanti bagi teman-teman yang nggak tahu, boleh ya belajar sama Ulan. Ya Bu. Ya, untuk pertanyaan kedua coba Ulan buka. Boleh ditunjuk seperti. Nah, soalnya yaitu perilaku muslim yang memiliki etos kerja pribadi muslim. Nah, apa tadi? Coba sebutkan salah satu saja. Contohnya apa sih? Boleh. Yuk. Segera menunaikan sholat Jumat Bu. Masya Allah, Imam. Allah lah. Walaupun tadi istirahat keluar ya, tapi tetap bisa menjawab bagus. Ada yang lain? Karena tadi kan ada 3 poin, boleh. Yang belum bagian, bisa ya. Pertama kan mendengar suara azan kita melaksanakan sholat. Yang kedua melaksanakan sholat dan khusyuk. Yang ketiga segera melakukan aktivitas segera melanjutkan aktivitas setelah melaksanakan ibadah. Nah, bagus, betul. Yang disampaikan sama Fauzan, Ima, itu betul semua. Karena memang ada ibu semuanya sudah paham betul mengenai materi ini dan juga berhubung waktu sudah habis, maka untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan saja sampai di sini ya. Sebelum kita tutup, ayo kita ucapkan